Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, banyak sekali kejadian-kejadian penting yang terjadi pada tahun kedua dan ketiga Hijriah. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ayat yang mewajibkan kita untuk bayar zakat juga turun pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW menikahkan anaknya Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga terjadi pada tahun kedua Hijriah. Lahirnya cucu pertama Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, juga terjadi pada tahun ketiga Hijriah, bulan Ramadan. Dan salah satu kejadian penting yang juga terjadi pada periode itu adalah dibentuknya Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil bukan saja mengurusi zakat-zakat, mengumpulkan zakat-zakat, mendistribusikan, mendayagunakan zakat-zakat, tapi lebih dari sekedar zakat yang dikumpulkan. Juga dikumpulkan khums, dikumpulkan kharaj fa'i, dikumpulkan hal-hal lain, misalnya seperti kafaroh di Baitul Mal. Baitul Mal bukan saja menyalurkan uang yang terkumpul tadi, harta yang terkumpul tadi untuk fakir, untuk miskin, untuk golongan yang termasuk dalam mustahik zakat. Tapi Baitul Mal juga menyalurkan untuk hal-hal lain. Bahkan yang menarik adalah yang terbesar yang digunakan penyalurannya oleh Baitul Mal adalah untuk membangun infrastruktur ketika itu. Pemirsa sekalian rahimakumullah, di mana letaknya sebenarnya? Mengapa Baitul Mal ketika itu bisa memainkan peranan yang begitu besar? Ya, dia departemen sosial, ya dia departemen pekerjaan umum, ya Bank Indonesianya, Bank Sentralnya, ya departemen keuangannya, merangkap segala macam. Ketika itu Baitul Mal memainkan peran yang sangat sentral untuk membangun perekonomian umat Islam di Madinah. Kunci utama dari Baitul Mal kesuksesannya adalah karena masyarakat ketika itu, umat Islam ketika itu mempunyai kepercayaan sangat besar kepada para pengelola Baitul Mal. Mereka percaya Baitul Mal dikelola oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini semua orang jujur. Ini semua orang amanah. Sehingga masyarakat dengan senang hati menyalurkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, bahkan juga wakafnya ke Baitul Mal ini. Ini kunci utamanya. Pemirsa sekalian rahimakumullah, perkembangan yang terjadi di Indonesia dengan yang banyaknya sekarang kurang lebih ada sekitar 30 lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia. Perkembangan lembaga amil zakat yang begitu cepat di Indonesia juga didorong karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat itu sendiri. Mereka tidak ada peraturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk menyalurkan zakat kita, infak kita, sedekah kita ke lembaga amil zakat. Enggak ada. Tidak seperti pajak yang ada peraturan pemerintahnya, ada sanksi pidananya, ada sanksi administratifnya dan sebagainya, yang menyebabkan orang memang harus membayar pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Tapi lembaga amil zakat tidak. Lembaga amil zakat tidak ada kewajiban peraturan pemerintah yang mewajibkan orang untuk menyalurkan zakatnya, infaknya, sodakonya ke lembaga amil zakat. Mengapa lembaga amil zakat sekarang bisa berkembang begitu cepat? Ada 30 lembaga amil zakat yang terdaftar saat ini dan mengelola lebih dari ratusan miliar rupiah. Semuanya dengan sukarela, semuanya dengan senang hati, tidak ada paksaan datang ke lembaga amil zakat menyerahkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, bahkan wakafnya juga. Jawabannya adalah masyarakat percaya kepada para pengelola lembaga amil zakat. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi.
dengan berbagai kreativitasnya. Tumbuh begitu banyak. Masing-masing lembaga amil zakat mempunyai program-program andalannya. Ada yang punya layanan kesehatan gratis, ada yang punya beasiswa, ada yang mengembangkan peternakan, ada yang mengembangkan pengalengan daging, ada yang mengembangkan rumah yang menjadi tempat pelatihan yang terus-menerus bagi para kaum duafa. Masing-masing dari lembaga amil zakat ini mengembangkan kreativitasnya sendiri sehingga masyarakat bisa memilih mana lembaga amil zakat yang mereka rasakan cocok sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk disalurkan. Pemirsa sekalian rahimakumullah, pengelolaan lembaga amil zakat untuk dapat kepercayaan yang begitu besar memang menuntut adanya disiplin dan profesionalisme di kalangan para pengelolanya. Ketika itu di zaman Rasulullah SAW adalah salah seorang pegawai Baitul Mal yang ketika dia menjadi pegawai Baitul Mal, dia mendapat kiriman hadiah ke rumahnya. Kemudian orang-orang melaporkan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, si fulan dapat hadiah." Padahal dia bekerja menjadi pegawai Baitul Mal. Maka Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. "Ya fulan, benarkah engkau menerima hadiah?" Orang itu mengatakan, "Benar ya Rasulullah, tapi saya nggak minta. Saya cuma duduk-duduk aja di rumah saya, tahu-tahu ada orang kirim hadiah ke rumah saya. Masa haram? Kan saya nggak minta Rasul." Apa jawaban Rasulullah SAW mendengar pernyataan itu? "Kalau begitu, coba deh besok berhenti jadi pegawai Baitul Mal. Kita lihat yuk, masih ada gak orang yang datang ke rumah ente ngasih hadiah?" Ini peringatan yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Dia mendapat hadiah karena jabatannya sebagai pegawai Baitul Mal. Seandainya saja kita harapkan mudah-mudahan para pengelola lembaga amil zakat yang ada di Indonesia ini terus mengembangkan profesionalisme mereka. Tidak mau mengambil harta-harta yang memang bukan menjadi hak mereka. Menolak semua pemberian dan hadiah yang diberikan yang bukan menjadi hak mereka. Mengembangkan terus kreativitasnya. Menjaga betul nilai-nilai dan moral yang diajarkan oleh ajaran Islam. Maka insya Allah lembaga amil zakat suatu saat kelak di Indonesia akan bisa memainkan peranan yang sangat besar. Sebagaimana lembaga amil zakat Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW. Bahkan mungkin bisa melebihi pendapatan yang didapat oleh pajak negara ini. Mudah-mudahan dengan profesionalisme, dengan amanah yang mereka tunjukkan, kreativitas dalam membuat program-program baru, lembaga amil zakat kita harapkan dapat memainkan peranan yang sangat penting. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.